Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahirin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas limpahan rahmat, inayah dan karunia-Nya lah, sehingga alhamdulillah pada Jumat yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan sholat Jumat. Semoga kehadiran kita insyaallah senantiasa diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri tauladan bagi kita semua. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, tentu kita terkadang berpikir bahwa untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala sangat gampang. Barangkali itu di benak kita sehingga kita berpikir kalau saya sudah sholat ya sudah bisa masuk surga. Kalau saya sudah bersedekah ya sudah ada tiket masuk surga. Kalau saya sudah puasa ya saya sudah punya tiket masuk surga. Kalau saya baik hubungan dengan sesama ya sudah cukup ada tiket masuk surga. Memang kedengarannya sepele. Bahkan hadis yang saya tadi bacakan kedengarannya sangat mudah.
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dipastikan masuk surga. Tapi ternyata tidak segampang apa yang kita bayangkan, wahai saudara. Ada penelitian seorang rohaniawan Masjid Islam di Jakarta. Beliau meneliti kurang lebih 1.000 orang. Namanya rohaniawan rumah sakit. Rumah sakit Islam kerjanya hanya menuntun orang yang sakaratul maut. Menurut beliau, namanya Ustaz Kamarudin, di antara 1.000 orang yang dia teliti, hanya ada sekitar 7% yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Jadi kalau ada 1.000 orang, hanya sekitar 70 orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada sekitar 930 orang tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya adalah, apakah dia tidak sholat? Boleh jadi sholat. Apakah dia tidak puasa? Boleh jadi puasa. Apakah dia tidak baik hubungannya dengan sesama? Boleh jadi baik. Tapi kenapa dia tidak mampu mengucap kalimat la ilaha illallah? Ternyata beliau melakukan penelitian dengan menanya keluarga yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah keluarganya, dan yang tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Beliau menemukan banyak hal. Tapi kata kuncinya adalah di sana tidak ada istiqomah dalam beribadah. Ternyata orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu adalah orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Apa yang dia istiqomah? Yang pertama adalah sholat. Ternyata dia memelihara sholatnya. Inilah yang menjadi tanda tanya buat kita. Kenapa jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid ini atau masjid di mana-mana, kalau bukan hari Jumat biasanya tidak penuh seperti ini. Padahal sama, dia bekerja di terdekat masjid ini, berdomisili boleh jadi. Tapi kenapa kalau hari-hari bukan Jumat masjidnya tidak bisa penuh? Karena tidak ada istiqomah. Kita harus berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, saya harus sholat berjamaah. Kalau kita sudah berjanji kepada Allah istiqomah, kecuali kita di jalan macet, tidak bisa ditinggalkan mobil atau motor di tengah jalan. Tapi kalau lagi rapat, ya ngatur rapat kita. Lagi makan, yang ngatur makan kita. Jangan kita yang mematur Allah Subhanahu wa taala, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang-orang mukmin itu pada waktu-waktu tertentu, sudah ada waktunya. Maka faktor utama yang harus diperhatikan adalah kita jaga salat kita. Kalau mau gampang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, salat harus dijaga.
Jangan pandang enteng sholat. Sebentar masih ada waktu. Saya heran dengan saudara-saudara kita yang berdalih dengan pekerjaan tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lihat kita tapi dia sibuk bekerja. Di kantor saya setiap waktu sholat saya umumkan lewat mic atau lewat WA grup kantor. Saudaraku yang beragama Islam, sudah waktunya sholat. Nanti begitu mau iqamat saya umumkan lagi. Saudaraku yang masih ada di ruangan, tolong keluar masjid, masuk masjid, keluar dari ruangan untuk sholat berjamaah. Begitu pentingnya yang namanya sholat berjamaah. Ini tiket pertama kita, istiqomah kita dalam sholat berjamaah. Kecuali ibu-ibu boleh halangan. Tapi yang namanya laki-laki tidak boleh berhalangan. Siapa yang menganggap remeh yang namanya sholat, utamanya sholat berjamaah, maka dijamin dia akan diremehkan di hari kemudian. Termasuk sulit masuk surganya. Memang masuk surga tapi sulit. Sama kita kalau mengurus sesuatu. Kalau kita banyak bermasalah, susah masuknya. Tapi kalau kita tidak bermasalah, gampang. Coba KTP-nya Pak ada. Coba ini Pak ada semua kan. Tapi kalau kita bermasalah, sulit. Begitu pula lah kita di akhirat. Maka tiket pertama, coba perbaiki sholat kita. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak sholat, kecuali kita dalam keadaan sakit atau kita memang macet dan sebagainya. Tapi kalau hanya alasan makan, alasan rapat, alasan kepentingan dunia yang lain, tidak ada alasan buat kita. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang mampu dan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, amalan keduanya adalah baca Quran dengan istiqomah. Nggak bilang saya juga biasa baca Quran tapi tidak istiqomah. Hari ini dia baca 2 juz tapi 2 bulan lagi baru mengaji. Akhirnya susah lagi. Istiqomah kita, kalau hari ini 1 ayat, besok usahakan 1 ayat. Kalau hari ini 5 ayat, hari ini besok juga 5 ayat dan seterusnya. Supaya apa? Ada peningkatan. Tidak tamat buta-buta lalu tidak mengaji buta-buta. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dengan tanpa aturan. Sampai hari ini kalau ada orang baca Quran, baca pembuka surah saja Fawatil Suwar itu masih banyak yang salah. Masih banyak. Untung saja itu Yasin sering didengar. Kalau tidak sering didengar mungkin dibaca Yasa. Awal surah Maryam, Kaf ha ya ain sod. Kalau tidak tahu bacanya mungkin dibaca Ka ya aso. Padahal Fawatil Suwar ada cara membacanya. Yang pertama berlaku bunyi huruf. Kenapa dibaca alif lam mim? Bukan dibaca alammah. Karena yang pertama berlaku bunyi huruf. Huruf pertamanya apa? Alif lam mim. Alif huruf pertama. Huruf keduanya apa? Lam. Huruf ketiganya mim. Cara pertama berlaku bunyi huruf. Kedua berlaku tanda panjang. Alif lam mim.
ketiga dibaca bersambung. Dapat alif lam ra jangan dibaca alam ra, tapi alif lam ra, ingat berlaku bunyi huruf. Sehingga ada perkembangan ilmu Al-Quran yang kita dapat. Di setiap kalimat Al-Quran ada tanda-tanda huruf kecil. Ada biasa lam kecil, itu tidak disimpan begitu saja. Ada to kecil, ada nun kecil di akhirnya, itu tidak disimpan begitu saja. Itu namanya tanda-tanda wakaf atau tanda-tanda berhenti. Lam kecil, la wakaf, tidak boleh berhenti. Makanya baca Al-Quran dengan istiqomah. Sekarang guru banyak, tinggal kita. Kalau tidak mau salah, ambil bacaan murottol dari Arab, bacaan Syekh Sudais dan sebagainya, putar terus. Sampai hari ini ada orang baca surah An-Nasr itu lain-lain. Ijazah sampai wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Begitu dibaca wastaghfir, dibaca wastaghfir. Karena tidak mau mendengar. Maka mari jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat mimbar hari Jumat yang berbahagia ini kita istiqomah dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, kalau kita mau mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mari kita istiqomah dalam kebaikan. Sedekah istiqomah. Kalau hari ini bersedekah, usahakan besok juga kalau ada. Yang jelas istiqomah. Ya. Lalu yang keempat adalah kurangi makanan haram masuk ke dalam perut kita. Kalau mau dihentikan saya kira sulit, tapi kalau dikurangi mungkin bisa. Karena kita tidak tahu makanan dari mana, dikasih saja orang, diambil. Tapi bisa dikurangi dengan cara bagaimana kita bisa selektif. Ini boleh dimakan, ini tidak boleh. Ini halal, ini yang tidak halal kita tahu. Allah sudah kasih kita kelengkapan panca indera dan ilmu pengetahuan. Hadza halalun wa hadza haramun, ini sudah jelas, ini halal, ini haram. Maka kurangi makan makanan haram. Jangan dimakan semua. 40 hari 40 malam ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dikala ada sebutir makanan haram masuk ke dalam perut kita. Itu hanya sebutir. Kalau tiap hari kita makan 3 piring lalu semuanya haram, bagaimana mungkin kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Sulit. Yang terakhir, banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah datangnya dari Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah saya atau jadikanlah aku orang-orang yang berzikir dan orang-orang yang bersyukur. Zikir kita di mana-mana zikir, di jalan la ilaha illallah. Jangan di masjid la ilaha illallah, di jalan melawan Allah. Di masjid berzikir tapi di hotel melawan Allah. Jidatnya hitam tapi ternyata astagfirullah wa na'udzubillah min dzalik, dia makar dengan Allah. Mari banyak berzikir dan banyak bersyukur kepada Allah. Hidup kita adalah dari Allah. Syukuri saja saudara yang dimuliakan oleh Allah. Komitmen Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7 jelas. La in syakartum la azidannakum.
Siapa yang sungguh-sungguh mensyukuri nikmatku akan ditambah. Ditambah. Tapi siapa yang ingkar kufur dengan pemberianku atau nikmatku, maka siksaku luar biasa pedihnya. Memang belum didapat, tapi pasti akan didapat. Ini janji Allah, bukan janji Yusuf. Kalau tidak percaya, buka Al-Quran, surah Ibrahim ayat 7. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu amrakum bi ibadah bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya sallu alaihi wa sallimu taslima. Wadalah marbatil khulafair rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabah wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari saudara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang disayang oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, disehatkan, diangkat penyakit kita oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang sukses di dunia, insyaallah bahagia di akhirat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma iftah alaina abwabal khair, abwabal rahmah, abwabal salamah, abwabal barakah, أبواب القوة والصحة والرزق أبواب العلم أبواب الجنة وبالخصوص جماعة مسجد نور البريد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروه يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.